Bab 586. Jangan memikirkannya lagi. Plang. Setelah pintu ditutup, Audrey Han meninggalkan Golden Ye di luar pintu, lalu dia masuk ke dalam ruangan dengan memakai sepatu. Karena dia baru tadi berjalan tanpa alas kaki, jadi kakinya sekarang kotor, jadi Audrey Han pergi ke kamar mandi untuk mencuci kakinya, lalu melakukannya sesuai urutannya. Ketika dia selesai memasak dan membawanya ke meja makan untuk dimakan sendiri, Audrey Han baru menyadari kalau sekelilingnya sangat kosong. Tidak ada Gita lagi di kursi seberangnya, di sampingnya tidak ada lagi Glenn yang berbicara dengannya. Dan tidak ada yang menyuruhnya makan lebih banyak, dan membantunya menghadapi semuanya. Audrey Han mengambil sayur, lalu terdiam di tempat. Sekitar 1 menit kemudian, Audrey Han tiba-tiba tersadar kembali dan tersenyum menertawakan diri sendiri. Apa yang dia pikirkan? Baru 2 hari ditemani, tapi dia merasa kesepian ketika dia makan sendirian sekarang. Seberapa kehausan dia sehingga baru ada pemikiran ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Audrey Han memasukkan sayuran ke dalam mulutnya, tetapi dia merasa bahwa sayuran hari ini sangat pahit, tidak terasa rasa sayurnya sama sekali. Ketika dia memasukkannya ke dalam mulut, rasanya sama pahitnya dengan memakan obat Tiongkok. Dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk mengambil iga babi asam manis yang sengaja dimasak olehnya, tetapi begitu dia memakannya, rasanya sama saja. Setelah makan dengan kaku beberapa saat, Audrey Han akhirnya meletakkan sumpitnya. Makan, memang lebih enak jika ada yang menemani. Makan sendirian memang sangat sepi dan menyedihkan. Sangat disayangkan bahwa Gita dan Glenn tidak ada. Otaknya kembali membayangkan wajah tampan itu. Audrey Han tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya sendiri. Jangan memikirkannya lagi. Tidak berguna. Dia kehilangan nafsu makannya, membersihkan meja dan pergi mandi. Setelah itu, dia ingat pesanan siang tadi. Jadi dia berbaring di depan meja dan menggambar sketsa sebentar. Setelah dia akhirnya mengubah gambar konsep menjadi apa yang dia inginkan, Audrey Han baru bisa tersenyum lebar. Setelah melihat jam, hari sudah sangat malam, ponselnya tidak berbunyi, Golden Ye seperti menghilang. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mematikan lampu lalu tidur. Asteris. Tepat ketika Audrey Han berpikir kalau Golden Ye mungkin tidak akan muncul di depannya lagi, tidak disangka, saat dia baru membuka pintu keesokan harinya, dia kembali melihat Golden Ye. Dia mengantarnya ke perusahaan seperti biasa, membawakannya sarapan, dan meminta Arthur Xiao untuk mengirim makan siangnya, jadi semuanya dilakukan dengan baik. Di sore hari, manajer Blue Sky Corp meneleponnya dan ingin melihat gambar konsep. Jadi Audrey Han meminta Gita untuk mengirimkan gambar yang sudah dibuatnya tadi malam kepadanya. Setelah Gita pergi bernegosiasi dengan mereka, dia kembali melaporkannya ke Audrey Han. Aku telah melihat permintaan bahan dan harga mereka, sedikit sulit, Audrey. Gita menuliskan permintaan mereka, merapikannya dan kemudian menyerahkannya ke Audrey Han. Audrey Han menerimanya dan melihatnya, lalu menekuk bibirnya dan berpikir. Tidak ada masalah dengan harga ini, tapi apa? Tidak ada, ikuti saja ini. Gita mengerutkan bibirnya, tidakkah menurutmu kita rugi dengan harga ini? Di bidang bisnis, mana mungkin membiarkanmu menang dalam segala hal? Yang kelihatan rugi, tapi ini adalah pertama kalinya perusahaan kita menerima pesanan dalam jumlah besar, dan dengan uang yang sama, kita dapat menghemat banyak kemampuan mendesain, ini juga termasuk keuntungan. Kita tiba-tiba mengerti. Aku tahu, aku akan bernegosiasi dengan mereka, jika tidak ada masalah, kita akan tanda tangani kontrak. Setelah kita berkomunikasi dengan mereka, sudah hampir waktunya untuk pulang kerja. Dia berpikir kalau ingin menandatangani kontrak, maka harus menunggu besok. Tetapi tidak disangka, saat akan pulang kerja, pihak mereka benar-benar bergegas ke perusahaan dan mengatakan bahwa akan menandatangani kontrak dengan Audrey Han.
Meskipun Audrey Han merasa aneh dan terkejut, tapi dia tetap menghormati pilihan pelanggan. Manajer Yi, tapi mengenai kontrak. Tenang, aku telah membuat kontrak. Nona Han, tenang saja. Harga yang perusahaan kami berikan pasti akan membuat Anda puas. Hari ini, manajer Yi tidak datang sendiri, dia sedikit mengangguk, dan asisten yang mengikutinya melangkah maju dan menyerahkan kontrak kepada Audrey Han. Audrey Han membukanya, dan setelah melihat harga yang diberikan oleh pihak lawan, dia tidak dapat menahan kerutan pada alisnya. Melihatnya mengerutkan kening, manajer Yi mengira ada yang salah dengan kontraknya, dan langsung bertanya, "Nona Han, apakah ada yang salah?" Audrey Han mengerutkan bibir merahnya. Tapi tidak ada yang salah, harga yang ditawarkan oleh pihak lawan sangat tinggi sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Namun, saat membahas harga terendah kain sebelumnya membuat Audrey Han merasa sedikit lebih nyata, jadi dia sesaat tidak bisa memikirkan apa yang terjadi dengan pihak mereka. Tidak ada yang salah, hanya saja Audrey Han mengangkat kepalanya dan menatap pihak lawan, kontrak ini. Jika merasa tidak puas dengan persyaratan dalam kontrak, kami dapat menambahkan lebih banyak sampai Nona Han puas. Mendengar ini, Audrey Han bahkan merasa lebih aneh dan sedikit kaget. Manajer Yi, ini. Nona Han, aku telah membaca informasi pribadi Anda. Aku tahu kamu adalah seorang desainer yang sangat luar biasa di luar negeri. Aku juga tahu pencapaian luar biasa Anda di masa lalu. Perusahaan kami sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Jadi Nona Han tidak perlu merasa tertekan dengan persyaratan sebaik ini. Ternyata begitu. Audrey Han merasa jauh lebih baik setelah mendengar kata-katanya. Lagi pula, banyak hal yang terjadi belakangan ini. Dia juga tidak tahu apa rencana pihak lawan. Bagaimanapun, tidak ada yang namanya kue jatuh dari langit. Tapi setelah memikirkannya, perlakuan seperti ini cukup baik, tapi tidak sampai berlebihan. Akhirnya, Audrey Han mengangguk dan menandatangani kontraknya. Sudah ditandatangani dan ditempelkan segel, dan kontrak sudah berlaku. Manajer Yi dengan antusias mengulurkan tangannya, sangat senang bekerja sama dengan Nona Han, dan aku berharap dapat bekerja sama dengan gembira di lain waktu. Audrey Han sedikit tersenyum, dan mengulurkan tangan, senang bekerja sama. Setelah mengantar manajer Yi, Gita menggosok tangannya dengan gembira. Setelah pesanan ini selesai, seharusnya kita dapat menghasilkan banyak uang kan? Sebelumnya, aku merasa membuka perusahaan itu melelahkan. Tapi setelah dipikirkan lagi, tidak terlalu lelah, dan lagi dapat menghasilkan banyak uang. Pikiranku sudah terbuka. Audrey Han berdiri di sana, matanya menunduk dan tidak berbicara, seolah sedang berpikir. Audrey, ada apa denganmu? Bukankah kamu seharusnya senang menandatangani pesanan sebesar itu? Aku selalu merasa sedikit tidak nyata dalam hati. Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, dan kemudian meremas kontrak di tangannya. Pesanan ini terlalu mudah, dan persyaratan yang diberikan oleh mereka juga sangat bagus. Aku sedikit khawatir. Mendengar, Gita juga membungkuk dan mengambil alih kontrak di tangannya. Apakah kamu khawatir tentang kontraknya? Kamu telah membaca kontrak itu beberapa kali. Jika ada masalah, kamu seharusnya sudah menemukannya. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Aku memang telah membaca kontrak beberapa kali. Seharusnya tidak ada masalah, hanya saja. Hanya apa? Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Bersambung.